Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita sebagai umat Islam di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini harus mengetahui dan memahami bahwa pelayan ataupun penjaga dua tempat suci Mekah dan Madinah ini yang melayani kepentingan jemaah haji itu bukan keturunan Nabi Muhammad. Sehingga kita bisa memahami kenapa mereka tidak maksimal untuk melayani calon jemaah haji dari seluruh dunia. Kenapa saya katakan tidak maksimal? Dibandingkan kekayaan alam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kerajaan Arab Saudi itu sekarang, minyak atau yang dikatakan emas hitam yang diberikan sedemikian rupa kepada kerajaan Arab Saudi justru tidak dimanfaatkan untuk melayani calon jemaah haji yang datang ke Mekah dan Madinah. Kenapa saya katakan tidak maksimal melayani jemaah haji ataupun jemaah umroh yang datang ke Mekah? Bukankah kerajaan Arab Saudi sudah membangun di sekeliling Ka'bah itu hotel-hotel mewah, penginapan, dan lain-lain, fasilitas-fasilitas untuk memudahkan orang naik haji ataupun umrah? Iya, tapi tujuannya untuk bisnis. Ini sangat berbeda sekali dengan para pendahulunya. Sebut saja kakeknya Nabi Muhammad sebelum zaman keislaman. Dia jadi penjaga atau pelayan rumah suci, pelayan Ka'bah itu tujuannya apa? Tujuan mereka itu sebelum-sebelumnya juga begitu. Melayani jemaah haji yang datang ke Mekah. Walaupun di situ memang masih ada patung-patung yang dibereskan oleh Nabi Muhammad belakangan, tapi tujuan mereka menjaga ataupun melayani calon jemaah itu untuk menyumbang, untuk berlomba-lomba memberikan sumbangan, memberi makan kepada calon jemaah haji atau jemaah haji yang datang ke Mekah. Bukan mengambil untung dari mereka, bukan memajak mereka, bukan mengambil biaya dari mereka, tidak. Penjaga ini yang mengeluarkan biaya untuk jemaah haji tersebut. Bagi kita umat Islam dari Indonesia yang akan datang bertamu, baik menjalankan ibadah haji ataupun umroh, dengan mengetahui siapa ini pelayan dua kota suci ini, siapa ini kerajaan Arab Saudi ini, manakala kita berjumpa dengan hal-hal yang negatif, apakah kita akan disia-siakan di sana nanti, atau kita akan terlunta-lunta di sini? Kok aneh adat istiadatnya, kok kasar-kasar atau barbar orang-orang Arab yang ada di situ? Kok tidak ada citra keislaman pada mereka? Kita jangan sampai terkejut. Karena kita sudah paham, kita bisa mempersiapkan diri dari tanah air dulunya sebelum kita berangkat, baik secara fisik ataupun mental. Bukti nyata kurangnya pelayanan dari kerajaan Arab Saudi ini dari data yang kita dapat. تعالوا نشوف كم طلع السعودية من فلوس الحج، لكن عشان نعرف كم نطلع لازم نحسب المصاريف ونشوف الأرباح. راح نحسب فقط الطاقة والكهرباء غير الخدمات الطبية والنقل والضيافة والإقامة والخدمات الأخرى. طيب ناخذ نظرة على منظومة الكهرباء في الحرم المكي. أكثر من 120 ألف وحدة إنارة، 6900 ثريا، وأكثر من 600 مروحة، وأكثر من 344 وحدة مناولة هوائية، وأكثر من 150 ألف طن من التبريد للمحافظة على 22 إلى 24 درجة حرارة دائمة في الحرم المكي. كل هذه الأحمال بواسطة 4 محطات رئيسية تغذي جميع الأحمال في مكة المكرمة، و8 محطات تحويل فرعية، و3 محطات تحكم داخل الحرم، و40 محول كهربائي ترانسفورمر قدراته بين 1600 إلى 2500 كيلو فولت أمبير. يغذي الحرم حوالي 67 خط تغذية للأحمال الكهربائية والميكانيكية، وللحرم 8 مولدات احتياط بإجمالي 32 ميجا فولت أمبير. الكهرباء لو انقطعت تعود في ثواني. عشان نحسب الأرباح وكم فلوس، بلغ الحمل الأقصى لحج العام الماضي في مدينة مكة فقط 5361 ميجا وات، وهذا يعادل أعلى من متوسط استهلاك دولة الأردن اليومي بالكامل، ويعادل 3 أضعاف استهلاك دولة لبنان اليومي، وأعلى من استهلاك تونس بالكامل، ويماثل استهلاك مدينة أوروبية مثل برلين الألمانية في وقت الذروة، ويمثل تقريبا ثلث استهلاك هولندا اليومي، ويعادل استهلاك دولة لوكسمبورغ لمدة يومين كاملة. وللعلم فاتورة الحرم المكي في الوضع العادي اليومي 5 مليون ريال سعودي، في موسم الحج تتضاعف الفاتورة وتصير 19 مليون ريال سعودي يوميا. الحكومة السعودية ممثلة في سيدي خادم الحرمين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان تصرف بسخاء وكرم وبلا حساب أو من في سبيل راحة الحجاج المعتمرين وتنمية الحرمين. انشروا المقطع ليعرف العالم.
Seluruh rangkaian ibadah haji tahun ini alhamdulillah hampir selesai. Sebagian jemaah haji Indonesia bahkan telah kembali ke tanah air. Namun di tengah kepulangan jemaah haji berhembus kabar jika pemerintah Arab Saudi akan menerapkan sejumlah kebijakan baru pada pelaksanaan haji tahun depan. Salah satunya wacana pengurangan kuota jemaah haji Indonesia sebesar 50%. Salah satu alasannya, Indonesia dapat rapor merah dalam pelaksanaan haji tahun ini. Wacana pengurangan kuota jemaah haji Indonesia sebesar 50% itu muncul saat pertemuan antara BP Haji dan Menteri Haji Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi disebut akan menerapkan sejumlah kebijakan baru, termasuk pembatasan perusahaan penyelenggara layanan haji. Penetapan kuota haji Indonesia baru akan dilakukan setelah musim haji selesai. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, pengurangan kuota jemaah haji Indonesia tentu membuat masyarakat khawatir. Waktu tunggu saja bisa bertahun-tahun, apalagi jika kuota juga dikurangi. Dan ya, dasar tahun ini pemerintah mengurangi kuota itu juga berdasarkan permasalahan tahun lalu. Tahun lalu itu ada sekitar 1.300 jamaah haji yang meninggal dunia. Ya, karena meninggal dunia, ya setelah diverifikasi ada sekitar 80% dari jamaah haji tersebut itu menggunakan visa non-haji. Tahun ini pemerintah mengadakan penertiban lah. Pemerintah Arab Saudi ingin layanan haji tahun ini lebih baik. Hal ini dibuktikan adalah pengurangan kuota yang bahkan mencapai ratusan ribu jamaah, hampir 800 ribu kuota dipotong. Nah, untuk prediksi tahun depan ya juga mengacu pada tahun ini. Nah, kenapa tahun ini dipotong 50% walaupun itu baru wacana? Masih ada kesempatan pemerintah untuk bernegosiasi kepada pemerintah Arab Saudi. Yang jadi permasalahan disebut tadi, masih banyak jemaah Indonesia yang gunakan visa non-haji. Pemerintah Arab Saudi ingin melakukan penertiban. Pemerintah Arab Saudi ingin benar-benar melayani jamaah haji, boleh dibilang dengan zero komplain, dengan zero masalah. Maka di tahun ini pun semua jenis visa selain visa haji itu tidak diperbolehkan. Bahkan visa full roda yang setiap tahun didapatkan dari para tokoh-tokoh di Saudi yang bisa dimanfaatkan selain kuota resmi oleh seluruh jamaah haji di seluruh dunia itu tidak dikeluarkan. Hal ini membuktikan apa? Pemerintah ingin semuanya on the track. Ingin semuanya sesuai dengan sistem, sehingga ketika ada permasalahan bisa di-tracing. Nah, tahun ini ya permasalahannya di luar dugaan. Ya, seperti ya jamaah haji yang ada di Musdalifah ya, yang akhirnya mereka berjalan kaki ke Mina. Nah, ini menjadi catatan penting karena berjalannya kilo-kilo ya, mungkin di atas 10 kilo dan tidak semuanya mempunyai kondisi kesehatan. Nah, bagi pemerintah Arab Saudi ini sangat bahaya karena apa? Ketika mereka nanti mengalami sakit bahkan meninggal dunia akibat kesalahan dalam pelaksanaan atau koordinasi, ini menjadi tanggung jawabnya pemerintah Arab Saudi. Dan pemerintah Arab Saudi ini monitoring oleh beberapa negara-negara OKI ya tentang pelaksanaan ibadah haji. Dampaknya yang perlu diantisipasi adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang saat ini haji antriannya terlalu banyak. Bahkan sampai 35 tahun, 45 tahun. Nah, ini juga berdampak bagi ya BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Yang mana kalau misalnya masyarakat tidak percaya, nanti masyarakat bisa menarik dananya ke pemerintah dan mencari alternatif lain. Ya, sehingga ya ini akan menjadi permasalahan tersendiri. Oleh karena itu ya pemerintah harus membuat kebijakan yang baik ya sehingga masyarakat ini tetap percaya terhadap pemerintah. Ya, BP Haji telah mengakui tahun ini Indonesia dapat rapor merah dari pemerintah Arab Saudi dalam sejumlah aspek tata kelola haji, termasuk soal data kesehatan jemaah haji Indonesia yang dianggap nggak transparan. Indonesia disebut mengirimkan calon jemaah yang tidak lagi dalam kondisi bugar. BP Haji berjanji masalah data kesehatan akan menjadi catatan dan evaluasi, termasuk juga urusan transportasi, konsumsi, dan akomodasi jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah, utamanya saat puncak haji.
Ya, setiap tahun tentu ada evaluasi dari pelaksanaan ibadah haji. Namun dengan berbagai tantangannya, evaluasi pelaksanaan haji tahun ini sudah seharusnya menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk perbaikan menyeluruh demi upaya menjaga kuota haji dan peningkatan pelayanan agar ibadah suci dapat terus berjalan lancar dan aman khususnya bagi jemaah Indonesia.